Selamat pagi Bu Syifa, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Ria, alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Gini Bu Ria, mumpung ini masih tahun ajaran baru kan ya, masih baru-baru banget nih, nyolek nih tahun ajaran baru nih. Saya kayaknya pingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas deh Bu. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya saya pingin beda dari tahun-tahun sebelumnya, karena saya merasa tuh kok kayaknya jenuh ya ngajarnya seperti itu terus gitu kan. Nah, selain itu juga saya tuh pingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Soalnya kan kalau udah kondusif, kalau siswa udah senang belajar, kitanya juga kan enak ya Bu ya ngajarnya. Itu sih Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sejauh ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu. Tapi kalau menurut saya belum ada yang benar-benar efektif Bu. Menurut Bu Syifa, apakah apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya tuh butuh strategi ya Bu ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat saya sedang menjelaskan di depan. Kan kalau saya lagi menjelaskan di depan kan saya butuh fokus gitu kan ya. Kadang suka ada aja anak yang ikut-ikutan ngomong ketika saya menjelaskan di depan itu. Itu Bu. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa tersebut, mengapa melakukan hal tersebut ya. Apa karena mereka tidak memahami pelajaran, atau karena bosan? Atau bisa jadi, apa karena mereka ingin menarik perhatian? Kalau yang saya lihat sepertinya ya Bu, karena saya ini mengajar IPA, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran mungkin ya Bu ya. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar tidak monoton dan siswa merasa tidak bosan. Oh seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, saya akan mencobanya nanti. Selain itu, kita juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi selain memberikan penjelasan yang lebih jelas, menarik, metode pembelajaran yang bervariasi, saya juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Misalnya dengan memberikan pujian atau penghargaan gitu ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana Bu Syifa? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, saya sudah memiliki gambaran untuk hal itu. Oke, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut. Nanti beritahu saya hasilnya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke. Ada apa nih Bu Ria? Kelihatannya kok lagi bingung dan gelisah. Apa ada yang mau kita bahas? Hai Bu Syifa. Iya nih,
Saya lagi bingung dan gelisah, Bu. Kelihatan ya? Ini, Bu, saya mau ngobrol bentar tentang tindakan bullying yang terjadi kemarin, Bu. Oke, Bu Ria. Jadi kita mau membahas tindakan bullying yang terjadi kemarin ya. Nah, apa yang ingin Bu Ria dapat dari obrolan kali ini? Iya, Bu. Saya berharap dari obrolan kita sekarang bisa ada solusi dari masalah tindakan bullying ini. Selagi masih di awal tahun pelajaran, semoga nggak ada yang namanya seperti ini lagi nantinya. Siap, Bu Ria. Jadi kita fokus untuk mencari solusi supaya bullying atau perundungan di sekolah tidak semakin berkembang ya, Bu ya. Coba bisa Ibu ceritakan nggak apa yang bikin Ibu bingung dan gelisah? Jadi gini, Bu, kemarin siang itu saat lagi serat pertama, saya lagi asik ngobrol di ruang guru. Ternyata ada salah satu anak yang memanggil saya dan melaporkan kalau Rama menangis karena dibully oleh beberapa temannya. Jadi saya langsung ke kelas untuk melihat itu semua. Lalu saya bertanya ke beberapa temannya, ada apa ini? Singkatnya, saya sudah menangani lah masalah ini. Selain itu, Bu, beberapa hari lalu ada juga laporan kalau Hamid berantem dengan beberapa temannya. Setelah saya telusuri, itu terjadi karena Hamid tidak terima sudah dibully dengan temannya itu. Oh begitu, Bu Ria ya. Lalu Bu Ria, bagian mana yang membuat Ibu bingung dan gelisah? Ini loh, Bu, kenapa kok sekarang anak-anak ada-ada aja kasusnya ya, makin banyak bullying di sekolah. Setiap hari ada saja kasusnya. Saya sebagai wali kelas jadi nggak ada habis istighfarnya, Bu. Bu Ria, bisa aja. Gini Bu, kita coba identifikasi situasi dulu ya. Dari skala 1 sampai 10. Di mana skala 1 itu jarang dan skala 10 itu sering ya Bu ya. Seberapa sering sih Bu kasus perundungan atau bullying ini sering dilaporkan, Bu? Sepertinya ada di nomor 7. Cukup sering ya, Bu. Oke, baik. Ada di nomor 7 ya, Bu ya. Nah, Ibu ingin berubah jadi di skala berapa, Ibu? Kalau bisa sih jadi nggak ada ya, Bu. Atau pelan-pelan mungkin ya. Karena saya merasa bullying masih banyak terjadi. Dan nggak tahu harus bagaimana lagi. Oke, paham, Bu. Nah, sekarang ya, Bu, menurut Bu Ria, apa sih kekuatan yang Ibu punya untuk mengatasi masalah ini? Sepertinya beberapa guru sudah peduli dan mau membantu. Terus, ada juga beberapa rekan yang bersedia ikut serta. Nah, bagus dong ya, Bu ya. Ada nggak, Bu, peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat program anti-bullying dan lebih sering diskusi tentang dampak negatifnya. Oke, terus nih Bu ya, kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang nantinya akan muncul? Kadang ada ketakutan dari anak yang menjadi korban untuk melapor. Selain itu belum terlibatnya semua guru ya, Bu. Baik, kalau gitu ya Bu. Coba kita lanjut ke solusi ya. Saya jadi terpikir untuk membuat kampanye atau infografis tentang dampak buruk bullying ya, Bu ya. Wah, bagus sekali tuh Bu. Sebagai langkah awal yang bagus, Ibu sudah ada rencana. Bagaimana atau seperti apa konsep untuk mencapai tujuan itu, Bu? Jadi, saya mau bikin program edukasi anti perundungan dan mengajak guru serta rekan yang lain untuk ikut serta. Terus juga bikin semacam perkumpulan untuk korban yang berani cerita. Wow, keren sekali Bu. Kira-kira ada
ada prioritas tertentu nggak dalam rencana Ibu ini? Pertama, harus lebih banyak guru yang terlibat. Lalu, program edukasi dan perkumpulan untuk korban. Oke, lalu untuk jangka waktunya sendiri bagaimana, Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan kita sudah bisa memulai programnya. Dan mungkin beberapa bulan setelahnya bisa kita lihat progresnya ke arah yang lebih positif. Wah, mantap sekali ya, Bu ya. Terus, bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini? Program ini dinilai berhasil dilihat dari penurunan kasus bullying dan semakin banyak siswa yang berani untuk berbicara. Mantap, Bu. Berarti sudah ada ya, Bu ya, programnya sudah terfikirkan ya. Nah, tapi nih, Bu, pasti kan nanti akan ada rintangan dalam rencana ini ya, Bu ya. Kira-kira gimana nanti cara Ibu dalam menghadapi rintangan atau hambatan itu, Bu? Kalau itu kita perlu menyiapkan rencana B, Bu. Kalau rencana A nggak berjalan. Dan selalu tetap berkomunikasi sama rekan guru untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Oke, itu sudah baik, Bu. Sekarang komitmen Ibu terhadap rencana ini bagaimana? Banget untuk melaksanakan rencana ini dan berusaha semaksimal mungkin. Oke, nah menurut Ibu, kira-kira ada yang bisa membantu Ibu nggak dalam menjalankan komitmen ini? Yang pasti rekan-rekan yang ikut serta dan mungkin guru yang dukung programnya ya, Bu ya. Oke, Bu Ria. Gimana dengan tindak lanjut dari obrolan ini? Saya akan pantau terus perkembangan rencana ini dan kalau ada kendala, saya pasti ngobrol lagi sama Bu Siva. Keren banget loh, Bu, ide Ibu. Itu mantap lah, berarti Ibu sudah terpikirkan program-programnya ya, Bu ya. Dan saya percaya Ibu bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan sungkan ya, Bu ya. Makasih banyak loh Bu Siva. Dengan senang hati, Bu Ria. Semoga rencana aksi ini bisa membawa dampak yang positif soal perundungan di sekolah ya, Bu ya. Amin, makasih ya Bu. Semangat, Bu Ria. Oke, kalau begitu saya mau pulang dulu ya Bu. Sampai ketemu besok. Baik, hati-hati ya, Bu Ria.